Jadi sebenarnya bukan maju karena keinginan ambisi pribadi, tapi karena gemes aja gitu loh. Ada banyak Gemes hal yang aja. sebenarnya bisa- Cuma kan kalau kita santai-santai aja kan ya nggak, ya gemesnya akan berlanjut gitu daripada kita kesel sendiri gitu kan. Mending action langsung ya Mas ya. Saya lihat tuh ini mohon maaf sekali lagi ya, ada banyak yang wah kalau ngelihat kota bagus tuh pusat kotanya. Ya kan, wah bisa bikin apa bagus, monumen bagus, wah ininya ini. Indonesia tuh senangnya bangun, tapi nggak senang merawat. Iya, itu bener banget. Padahal merawat itu jauh lebih murah dibanding membangun. Halo Tribuners, hari ini Nila lagi ada di Klaten, Jawa Tengah. Tribuners, kalau ngomongin soal Klaten, setelah Pilpres kemarin selesai, Pilkada di Klaten saat ini juga sedang jadi bahasan yang sangat hangat. Kenapa? Karena sejumlah nama-nama sekarang sudah masuk yang berpotensi untuk bisa menjadi calon bupati dan calon wakil bupati Klaten periode mendatang. Lalu, kira-kira nih Tribuners, sosok ideal seperti apa yang bisa memimpin Klaten dengan segala potensi dan juga sejumlah permasalahan yang masih harus dibenahi? Hari ini Nila sudah janjian dengan Ketua DPRD Klaten, Mas Hamenang Wadjarismoyo, dan kita akan tahu lebih detail bagaimana potensi dan permasalahan yang ada di Klaten, termasuk kita mau cari tahu bagaimana kacamata Mas Hamenang melihat Pilkada Klaten mendatang. Kita langsung aja yuk ke kantor DPRD Klaten. Halo Mbak Nila. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Aku juga sehat Mas Hamenang. Iya. Ini ruang kerja. Iya, ini ruang kerja aku. Kebetulan sehari-hari kerja di sini. Oh, oke. Terima kasih banyak Mas Hamenang udah dibolehin buat masuk ke ruang kerjanya. Iya, Tapi aku mau ngobrol sama Mas Hamenang. Di sini kah atau Boleh, di luar aja? tapi kayaknya lebih nyaman di luar. Oke. Di ruang tamu gitu. Siap. Kita keluar Mas Hamenang? Siap. Oke, Ayo. mari kita keluar. Oke. Oke, permisi. Oke, Tribuners, ini sekarang kita udah sampai di ruang Ketua DPRD Klaten, Mas Hamenang Wadjarismoyo, dan kita hari ini udah mau bincang-bincang banget sama Mas Hamenang. Makasih Mas Hamenang, kita sudah dipersilahkan untuk melihat ruang tamu dari Ketua DPRD. Iya, ini ruang sehari-hari aktivitas di sini ya Mas ya? Iya, kalau ada tamu yang skalanya kecil 10 gitu ke bawah di sini. Tapi kalau udah 10 ke atas berarti di ruang pertemuan. Lebih banyak di sebelah, Ya. kalau yang sedikit ada di sini. sini, Oke. ya. Mas Hamenang, ini kan kalau kita ngomongin soal Klaten, saya Ya. mau langsung ini tuh ketemu sama Mas Hamenang, rasanya pengen langsung tanya aja gitu. Udah lama ketemu ini ya? Lumayan Iya, ya? kita udah lama gak ketemu kebetulan. Iya. Dan sekarang kan Pilkada, setelah Pilpres selesai, Ya. Pilkada kan lagi anget banget ya Mas ya. Betul, bentar lagi. Di Klaten juga ternyata belakangan lagi anget banget. Mas Hamenang, ini kalau dari yang Mas Hamenang dengar, Mas Hamenang lihat Pilkada di Klaten sejauh apa Mas? Ya seru ya, ini kan masih masa penjajakan antar partai. Yang jelas beberapa hari yang lalu KPU sudah mengumumkan bahwasanya untuk pintu pendaftaran calon perseorangan independen sudah nggak ada. Karena nggak ada yang daftar, nggak ada yang memenuhi syarat. Artinya ya ini fase-fase di mana para bakal calon dalam hal ini melobi-lobi antar partai politik. Jadi memang lagi hangat-hangatnya nih. Makanya kalau beberapa hari di Klaten ini kalau siang soalnya cuacanya panas banget ini pasti. Karena ada obrolan-obrolan juga bikin makin panas ya Mas ya? Iya, nama-nama mulai bermunculan. Ada senior, junior, ada yang asli sini, ada yang impor dari luar, kan begitu kan seru banget ini. Betul, itu juga lagi Dan masih cair sampai hari ini, karena belum ada satu partai pun yang declare ini bahwasanya perwakilan dari partai ini kan belum ada. Masih ya. banyak nama yang kemudian nanti bisa Betul. tersaring untuk benar-benar maju dan declare gitu ya Mas ya, Iya. untuk maju dari jadi calon Bupati Klaten. Betul, Seperti itu. Tapi ya. kalau Mas Hamenang sendiri di DPRD kan pengawasan selama beberapa tahun belakangan, ini kan melihat sebenarnya masalah utama atau concern utama yang perlu banget, 3 concern utama dulu deh Mas, yang perlu banget dibenahi dari Klaten itu sebenarnya apa Mas? Jadi kalau bilang Klaten sebelum bicara masalah, tapi kita kan juga harus ngapresiasi dulu ya. Iya. Bahwasanya 4 tahun kepemimpinan Bupati ini luar biasa. Banyak penghargaan yang sudah diraih, mulai dari tingkat provinsi, nasional, bahkan beberapa internasional. Tapi kan yang namanya
sebuah wilayah itu meskipun banyak prestasinya pasti nggak luput juga masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Pun juga di Klaten. Kalau bicara Klaten ini kan ada beberapa. Klaten misalnya beberapa waktu lalu masih masuk kawasan miskin kan begitu. Meskipun realitas ya saya juga agak bingung karena batas miskin ini kan tiap daerah beda-beda. Di daerah tertentu motor satu sudah dianggap miskin, di sini motor satu masih dianggap miskin, mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, itu juga menjadi sebuah PR berkaitan dengan data dan kemudian apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Kemudian di sisi berikutnya selain kemiskinan ini stunting. Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 kan kita harus memastikan generasi muda ke depan ini harus luar biasa kan begitu. Tapi permasalahan stunting masih ada. Nah, setelah kita cross check ini memang stunting ini bukan dari karena ekonominya keluarga yang lemah, tapi karena justru ibu-ibunya ini yang aktif banyak berkegiatan. Karena di Klaten kan mulai berkembang dunia usaha, mulai industri luar biasa, pabrik banyak, yang akhirnya banyak ibu-ibu yang terserap di situ. Yang kemudian menggampangkan pola asuhnya, menggampangkan pola makan anaknya dan dirinya sendiri, yang dampaknya kemudian stunting. Jadi permasalahan stunting ini masih jadi permasalahan. Kemudian yang berikutnya dalam rangka mengembangkan pariwisata, kemudian pertanian, dua hal yang paling bisa diandalkan ke depan, kita permasalahannya masih infrastruktur kan begitu. Untuk mendukung branding pariwisata yang sudah lumayan bagus dan padi Srinar Sinu ini yang sudah luar biasa. Nah, infrastruktur ini yang kemudian harus kita kejar. Kalau saya gambarannya tiga permasalahan itu. Oke, kemiskinan tadi, kemudian stunting dan infrastruktur. Oke, itu yang 4 tahun belakangan sudah dibenahi oleh Bupati yang saat ini menjabat, namun kemudian ya pasti harus dikembangkan lagi ya Mas ya. Harus dikejar lebih cepat. Betul. Di sisi lain juga ada permasalahan yang mulai akan terasa ke depan. Jogja sudah merasakan duluan, yaitu persampahan. Oh ya. Sebagai kota yang berkembang, ya manajemen pengelolaan persampahan kita ke depan harus juga lebih baik lagi karena itu pasti nanti akan jadi masalah kalau kita tidak aware dari dini. Oke, itu problems yang kemudian menjadi PR besar lah calon pemimpin atau calon orang yang nantinya akan mengimami Klaten begitu masa menang. Tapi kalau kita melihat Klaten kan dengan segudang potensi yang ada, kita juga sempat singgung pariwisata dan sebagainya. Ini kira-kira hal yang paling potensial yang kemudian bisa dikembangkan begitu masa menang untuk nanti jadi salah satu concern utama juga dari pemimpin mendatang itu apa Mas? Ya kalau aku bilang boleh ya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Ya itu bisa masuk di pariwisata juga bisa. Pariwisata itu kan luas ya, ada wisata alam, wisata buatan, bahkan hobi anak muda pun bisa jadi kemudian di branding menjadi sebuah wisata. Misalnya kita bilang otomotif, karena di sini banyak anak muda, culture-nya kemudian juga mereka ini kan hobi balap. Dari zaman sebelum saya itu balap liar di SGM itu sangat terkenal. Karena memang waktu itu kan belum ada yang mewadai. Nah ini kan juga bagaimana kemudian ke depan pemerintah juga bisa mengambil ini. Anak muda hobinya balapan yang kemudian menjadi permasalahan. Bagaimana kita bisa switch ini menjadi sebuah hal yang positif. Dan juga malah menjadi sebuah branding dari wilayah kan begitu. Karena kan misalnya Solo Spirit of Java misalnya seperti itu. Barangkali Klaten kota balapan bisa jadi juga kan misalnya kan gitu. Tapi ngomongin otomotif Mas Samanang, inget banget kalau ngomongin otomotif nih ada sosok yang belakangan 2-3 tahun belakangan ini tinggal di Klaten begitu. Namanya belakangan ini juga masuk katanya ke bursa calon Bupati Klaten. Ada Mas Ridwan Hanif. Ini juga YouTubers otomotif kan Mas? Betul. Mas Samanang mengenalkah dengan sosok Mas Ridwan Hanif ini? Ya alhamdulillah mengenal ya secara personal. Kadang itu dunia terasa kecil ya di satu sisi. Jadi ternyata istrinya Mas Ridwan ini itu kakaknya itu teman saya ngeband zaman sekolah dulu. Gitu. Terus ternyata ya kenal sama Mas Ridwan, sempat beberapa kali ngobrol, main bareng gitu-gitu. Oke, jadi ini juga nama yang kemudian digadang-gadang begitu ya, Mas Menang ya. Jadi salah satu sosok yang berkemungkinan begitu karena masih belum deklar akan bisa jadi juga. Bisa menjadi calon Bupati Klaten seperti itu. Ini bisa bupati, bisa wakil kan betul, gitu kan. Betul, ini masih belum tahu ya Mas ya. Belum tahu. Aku kepengen banget deh Mas Menang, bisa nggak sih Mas kalau kita diajak ke rumahnya Mas Ridwan Hanif? Bisa. Kebetulan kayaknya hari ini masih di Klaten ini, belum ke Jakarta ini kayaknya. Iya, kalau misalnya bisa, habis ini boleh nggak Mas kalau kita jalan ke rumah Mas Ridwan? Boleh banget ya. Yes. Kita habis ini Tribuners langsung jalan aja ke rumah Mas Ridwan Hanif yang katanya begitu ya Mas Menang ya akan jadi calon Bupati Klaten atau calon Wakil Bupati Klaten. Kita langsung jalan sekarang Mas? Boleh. Oke, langsung aja. Kita jalan sekarang Mas Menang.
Oke, Mas Menang, kita langsung jalan aja, Mas. Boleh, biar cepet kita satu Yes. mobil aja pakai mobilku gimana? Boleh, terima kasih Nah, banget oke. Mas Menang yang Siap. ini. Tapi ini mobil pribadi, Oke. bukan mobil dinas. Ayo. Ya, terima kasih Mas Ya, Menang. monggo Mbak. Tribuners, ini udah di halaman rumah dari Mas Ridwan Hanif bareng sama Mas Menang. Mas Ridwan, apa kabar? Halo, baik. Kemana nih ada kameranya 3? Halo. Oke, jadi tadi aku tuh sempat ngobrol sama Mas Menang. Terus aku minta diajakin ke sini sama Mas Menang karena kita sempat nyinggung nama Mas Ridwan gitulah pokoknya. Ya. Tapi kalau Mas Ridwan kan yang aku tahu kan memang baru belakangan ini pindah ke Klaten ya Mas ya. Udah berapa lama berarti Mas? 2021 akhir. Oh, Covid. Pas pandemi. Pas pandemi. Iya. Pas pandemi ke Klaten. Terus aku boleh tahu nggak sih kira-kira pertimbangannya Mas Ridwan untuk pindah ke Klaten tuh apa sih Mas? Karena dulu waktu Covid itu 2020 awal itu kan lagi tinggi-tingginya dan ya itulah di Jakarta nggak bisa apa-ngapain. Dan saya tuh waktu itu lagi bikin program touring ke Aceh. Pas pulang, nah selama saya di Aceh itu istri emang lagi di tempat mertua. Nah terus karena kita ke tempat mertua, saya pulang dari Aceh itu langsung ke sini, nggak ke Jakarta dulu. Jakarta cuma ngedrop anak kantor gitu kan. Nah terus yaudah kita di sini aja berkehidupan. Nah ternyata sesuatu yang kita khawatirkan kayak misalkan kantor gimana, kerjaan gimana, ternyata solve kok dan baik-baik aja. Ya udah kenapa kita harus pindah ke Jakarta lagi gitu. Udah tinggal di sini aja dan kebetulan waktu itu kita juga masih ngontrak di Jakarta. Jadi sampai sekarang pun saya kalau ke Jakarta itu nginepnya di kantor. Iya, nggak ada tempat tinggal di sana. Ada tempat orang tua cuma ya mendingan kantor enak ya dari kantor mau apa namanya ke kantor tinggal naik ke atas gitu udah. Nggak usah pakai motor atau pakai mobil lagi ya simple lah gitu lebih enak jadi ya udah memutuskan di sini dan kebetulan dapat sekolah yang bagus juga buat anak-anak ya sesuai dengan rekomendasi Ustadz tadi kita mau masukin anak itu di apa namanya Ustadz Budi Azari sekolahnya terus katanya oh di Klaten juga ada Ustadz Almarhum Muin ya udah akhirnya masukin sini cocok udah. Dan alhamdulillah setelah pindah ke sini juga pekerjaan nggak terganggu ternyata. Karena selama Covid itu kita udah dipaksa ya dengan kerja remote, Zoom meeting dan kawan-kawan. Jadi ternyata setelah dilakukan bisa tertib dan nggak ada problem ya udah. Apalagi kan sekarang tol udah ada kan? Iya. Nah, cepet lah. Paling berapa jam sih Mas sekarang? Ya 7 jam, 8 jam. Udah santai ya tuh ya? Klaten tuh enak ya tengah-tengah dua kota besar Jogja, Solo. Jadi moda transportasinya naik bus bisa, naik kereta bisa, naik pesawat juga bisa. Bandara ada 3, ya kan? Adi Sucipto, Adi Sumarmo, sama YIA. Dan enak kalau kita mau ke Singapura, Malaysia lewat YIA bisa. Bisa langsung. Harian lagi penerbangannya, nggak cuma beberapa minggu sekali doang gitu, enggak. Jadi akhirnya merasa begitu menyenangkan bisa stay di Klaten dan udah explore Klaten kemana aja kalau Mas Ridwan? Hampir semua tempat sih karena hobi saya motoran. Mantap. Hobi saya motoran gitu kan. Kayak kemarin itu baru dari Lanut Gading ada drag race. Ya udah motoran berempat sama teman. Terus nanti awal bulan juga mau motoran lagi. Jadi ya emang senang menikmati. Kalau di Jakarta motoran udah tahu kemana ya. Ngeliatnya gedung lagi, rumah lagi. Sini polusinya tuh luar biasa. Pemandangannya tuh asik gitu. Utara kita ke Merapi Merbabu ya kan. Selatan kita ada pantai, Gunung Kidul. Terus ke barat ada Jogja, ada Kali Gesing, ada Magelang. Timur ada Tawangmangu, Solo. Mau jauhan lagi bisa ke Pacitan makan seafood kita. Jadi cuma 2 jam 3 jam tuh udah dapat apa aja kalau di sini. Ini berarti kan bisa dibilang ya Mas Menang Klaten ini salah satu kota yang cukup strategis juga lah untuk diakses kemana-mana aja ya. Dan sesuai cita-cita. Saya pengen hidup santai dulu. Oh iya. Oh memang kayak gitu cita-citanya? Iya cita-citanya, makanya aduh kok jadi bupati nih. Nah ini. Jadi bupati-bupatian ini. Aku tuh pengen tanyanya di akhir gitu kan. Tapi boleh nggak sih kalau aku tanya sekarang aja? Bener nggak sih itu yang soal bupati-bupati Mas? Masih saya pelajarin ya, karena salah satu motivasinya tuh karena gemes aja gitu. Jadi kalau saya itu ibaratnya nih kalau kita
nih kita udah pensiunan gitu ya. Udah menikmati hidup, tiba-tiba anak kita bikin ulah gitu kan. Kayak ya mau nggak mau kita mesti beresin gitu. Bisa sih kita biarin aja gitu. Cuma ya itu ngeliat Klaten ini kayaknya potensinya gede deh. Ini kayaknya masih bisa dibenerin deh, masih gemes gitu loh. Ya jadi agak-agak sedikit agak ini juga sih kayak aduh ini harus bisa gini, harus gini gitu ya. Iya kayak gatel gitu loh, kayak gemes gitu. Jadi yang tadinya udah menurut saya hidup udah alhamdulillah nyaman sekali ya. Saya senang bisa pagi nganterin anak sekolah ya kan. Tadi aja sebelum kesini beneran baru datang gitu, baru habis jemput anak sekolah kan. Ya terus mau ada rencana motoran gitu kan. Ya kalau mungkin maju ke sana ya kesempatan itu akan hilang. Tapi kesempatan untuk memperbaiki itu ada gitu. Makanya ya kalau selalu ada yang harus dikorbankan kan. Sekarang dikorbankan. Jadi sebetulnya saya belum mengatakan iya, tapi belum menolak juga, tapi masih berhitung. Masih berhitung peluangnya seperti apa, perbaikan apa yang bisa saya bawa. Jadi yang dipikir itu dari kemarin bukan bagaimana cara menangnya, bagaimana how to deal with parties gitu-gitu, enggak. Jadi pikiran ini baik buruknya masih timbang-timbang gitu loh. Jadi masih kemarin formulir juga formulir tuh kayak gini gitu. Jadi belajar gitu, jangan sampai kita salah langkah. Jadi sebenarnya bukan maju karena keinginan ambisi pribadi, tapi karena gemes aja gitu loh. Ada banyak gemes aja. Bisa jadi ada percepatan di Klaten nih. Jadi sebenarnya siapapun yang maju gitu, saya juga kulik-kulik kompetitor gitu ya. Kalau misalkan ada yang worthy, yang menurut saya bisa memajukan Klaten, saya nggak perlu maju. Karena emang niatnya orang saya pengen hidup santai. Ya itulah. Cuma kan kalau kita santai-santai aja kan ya nggak, ya gemesnya akan berlanjut gitu daripada kita kesel sendiri gitu kan. Mending action langsung ya Mas ya? Iya mending action langsung gitu. Ya kayak contohnya nggak usah jauh-jauh kan kayak di lingkungan gini ya. Di sini kayak misalkan sampah masih banyak dibakar, masih jadi masalah gitu kan. Saya nggak mungkin dong marah-marah sama tetangga apa segala macam. Oke, saya teliti dulu. Sampai akhirnya ketemu di desa sebelah ada namanya Yoso Farm. Dia bisa ngelola sampah organik buat jadi magot, buat jadi makan ayam segala macem. Ya udah kita lagi bikin di belakang rumah, persis gitu, lagi proses gitu kan. Jadi ya udah kita kerjakan gitu loh. Dan ini kalau misalkan satu desa di Klaten bisa melakukan hal itu semua gitu ya, itu sampah tuh nggak perlu tempat pembuangan akhir gitu loh. Ya kerjain aja sendiri buat organik. Yang buat non organiknya gimana? Ada juga gitu. Saya udah bilang, kita tuh bisa gini-gini karena saya orangnya senang riset. Saya sama istri saya tuh senang yang ada kayak ilmu pengetahuan segala macam ya. Jadi selalu ngebahas kayak gitulah tentang eco living gitu-gitu. Apalagi istri saya nih dulu geologi UGM. Iya. Jadi kita tuh kayak misalkan bangun rumah gitu. Gimana caranya biar kayak sekarang itu ini bukan nakut-nakutin ya, maksudnya di bawah Pulau Jawa itu ada sesar, dan itu sesar udah lama nggak ini kan, terakhir tuh yang Jogja ada gempa itu kan. Kalau ada gempa gimana mitigasinya? Oke, kita bikin rumah strukturnya harus kuat. Kayak ini kan, ini strukturnya gede nih. Terlalu gede sih sebenarnya untuk cuma halaman segede gini ya. Cuma ya kita pengennya kalau terjadi gempa biar benar bersih. Kenapa bentuk pintunya seperti itu? Kenapa bukaannya keluar? Kalau itu bisa langsung didobrak gitu kan, kayak gitulah. Jadi sampai sejauh itu ya, semuanya gitu ya? Ada exit plan-nya karena emang kita suka ngulik gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu hal, kita kumpulin dulu datanya, kita lihat analisisnya. Ini sanggup nggak kita? Berapa biayanya? Mungkin nggak? Sampai makanya saya dulu ngontrak itu lama waktu karena kalau kita mau bangun rumah, mau punya rumah itu benar-benar dipikir benar-benar, karena kita bukan melihat seberapa bagus rumahnya, tapi itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita apa enggak. Nggak ngasal aja ya kan? Ya ini rumah ini cuma 97 meter, kecil. Luar biasa banget. Kecil tapi kita tahu kita mau ngapain aja di situ, kegiatan kita apa. Dan sesuai kebutuhan kan memang. Sesuai kebutuhan, makanya nggak ada ruang tamu kita. Ya di sini kan. Ya udah di sini, pengennya ini kan di bawah pohon, ya kan? Aman. Ini padahal siang loh. Iya, adem kan? Tapi adem. Adem kan? Iya. Ya itu karena emang udah dipikirin bener-bener gitu loh. Oke, wih seru banget. Mas Menang, gimana Mas ngelihat gimana berpikirnya seorang Ridwan? Jadi kan tadi yang menarik yang pertama, Mas Ridwan ini kenapa kemudian memutuskan tinggal di Klaten karena ada sesuatu di Klaten yang tidak ada di Jakarta. Ya ada istri saya. Artinya kan sebenarnya di Klaten ini di sisi lain, kalau orang lihat kota kecil ya, tapi akses sebenarnya di tengah-tengah, kemana-mana kita bisa. Nah, di sisi lain juga
Ya mungkin karena kita masih kota kecil, ada beberapa hal yang kita perlu percepatan. Nah, yang dibilang Mas Ridwan tadi gemes kan gitu. Dan sebagai kota kecil yang sedang berkembang, tentu masalah ke depan sampah. Nah, tadi dia juga sudah apa namanya ngobrol kan, oh sampah salah satu ada solusi. Memang di Klaten ini juga kita sedang ngembangin TPS 3R. Nah, ini cocok sama Mas Ridwan, konsepnya ini sama kan gitu. Nah, tinggal bagaimana kalau ada seseorang yang bisa kemudian muncul sebagai sosok yang kemudian masyarakat lebih bisa aware, ya pasti akan cepat. Karena kan selama ini TPS 3R ini nggak berkembang dengan cepat di Klaten. Karena masyarakat lebih nyaman, ya udah bakar aja, ya udah buang aja gitu kan, lebih simpel. Padahal itu kan cuman memindahkan masalah kan gitu, bukan menyelesaikan masalah. Nah, ini tadi kan menyelesaikan masalah gitu. Oke, sudah ada penyelesaian masalah, udah bisa masuk visi misi loh Mas itu. Enggak. Visi misi belum ada. Enggak, karena emang belum sejauh itu ya. Karena emang pengennya ngumpulin data dulu. Jadi data permasalahan di Klaten kayak ya, apa? 3-4 tahun terakhir tuh saya belajar tentang data driven company gitu. Jadi sebuah perusahaan itu mengambil keputusan, mengambil prioritas itu berdasarkan data. Gitu. Jadi setiap tindakannya itu ada alasannya kenapa. Nggak bisa bilang, "Oh, ini insting kita aja nih," gitu. Karena nanti pertanggungjawabannya apa. Nah, ternyata setelah saya pelajarin, itu yang saya lakukan dari zaman saya sekolah dulu. Kenapa akhirnya saya ngambil jurusan ini? Karena saya kumpulin data, saya analisis, saya ini, dan waktu kuliah pun mungkin karena emang udah jadi kebiasaan main dengan data, saya diminta sama senior saya waktu itu lagi penelitian tentang rumah sakit UI, persepsi masyarakat dan kawan-kawannya sebelum dibangun. Ketika teman-teman yang lain dapat tugas itu buat survei, saya malah dapat tugas analisis data. Iya, jadi begadang 2 malaman gitu ngurusin data. Jadi jujur aja, saya bukan menjelekan atau apa. Tapi saya ngeliat tuh di Indonesia ini data itu permasalahan yang serius. Betul. Kenapa? Karena satu sisi data itu jadi pride, jadi kebanggaan, dan sekaligus jadi sesuatu yang bisa memalukan. Misalkan gini, kepala daerah bilang, "Oh, kemiskinan kita sekian," gitu. Datanya real nggak? Ya kan? Siapa tahu bisa di etalase gitu kan. Satu itu, kedua sudut pandangnya dari mana nih? Betul. Kan kemiskinan ini hal yang banyak. Betul. Kayak Klaten Mas, hari ini kan masuk miskin ekstrim. Padahal realitas, kalau bicara angka harapan hidup segala macam lebih bagus. Misalnya, mohon maaf, dibanding Wonogiri. Kan hal-hal kayak gitu yang juga, dan lucunya lagi di Indonesia itu setiap kementerian punya data masing-masing. Yang saling tumpang tindih yang nggak jelas. Kadang kan kayak gitu. Ke depan harus satu data kalau menurutku. Jadi kalau menurutku bukan satu data sih, jadi data itu harus ada pembandingnya. Jadi data yang udah ada itu kita jadi acuan. Tapi ada satu lagi data yang kita ambil, kayak kita pakai lembaga konsultan. Kebetulan dulu saya di otomotif juga beberapa kali provide buat konsultan ya, maksudnya survei, kita sediain mobil, akhirnya keluar tuh produk tuh. Nah, sebenarnya bisa juga kita lakukan di suatu daerah. Gitu. Bisa. Dan itu yang ya diam-diam juga saya lakukan di desa ini. Saya tahu ada apa. Enggak, itu dari pertama kali tinggal sini udah. Langsung pemetaan dong, langsung saat. Biar kita tahu dong, ya kan? Scanning dulu kan, set. Iya, karena ternyata teman saya di Boyolali itu ada yang bikin pipanisasi. Pipanisasi. Buat air gitu kan. Saya pikir ke NTT ya, kemana ya kan? Kalau kita lihat TV itu kan biasanya ke daerah-daerah timur nih. Enggak, kemana? Masih Jawa Tengah, sini. Oh, ada yang kekeringan ya? Ada, Mas. Saya baru saya cari di Google. Klaten kekeringan. Ada juga. Walaupun kita itu 1001 umbul, tapi ada beberapa wilayah kekeringan, Mas. Artinya kalau kita bisa collect data dari semuanya, kita tahu mana yang bisa menjadi mana yang harus kita tuntaskan secara cepat. Jadi skala kebijakan, skala prioritas itu emang bener-bener ya harus ini dulu. Hak-hak hidup orang tuh menurut UUD 1945 itu harus kita benahin dulu hak gitu. Dasarnya dulu ya, Mas. Dasarnya dulu. Jadi saya lihat tuh ini mohon maaf sekali lagi ya, ada banyak yang kalau ngelihat kota bagus tuh pusat kotanya. Ya kan? Wah, bisa bikin apa bagus, monumen bagus. Wah, ininya ini. Tapi di satu sisi yang paling penting itu sebenarnya bukan itu. Tapi dasarnya kepenuhin dulu nggak? Gitu kan? Itu yang paling penting. Ketika itunya sudah ini, barulah kita ngomongin yang lain. Dan yang kedua, banyak sesuatu itu
Indonesia tuh senangnya bangun, tapi nggak senang merawat. Iya, itu benar banget. Padahal merawat itu jauh lebih murah dibanding membangun. Kayak ini contoh rumah ini dari 2021 sekarang sebelum Lebaran kemarin baru kita cat ulang, baru kita beresin dikit-dikit. Dan itu ya kelihatan mungkin mahal, tapi dibandingin bangun itu jauh banget murahnya. Ya kan 1/5-nya 5% aja nggak nyampe gitu perbaikan kayak sekedar ngecat, tanaman apa gitu-gitu, keramiknya ada yang pecah diganti. Itu nggak mahal loh. Artinya nggak harus selalu bangun baru, tapi kita bisa memanfaatkan tempat yang lama. Kayak misalkan kayak misalkan sekarang yang lagi hits kan, wah ini stadion ya, Klaten nih, katanya kurang bagus nih, bikin baru aja. Lah, saya bilang, kalau saya pikir kalau bangun baru, emang yakin bakal bertahan berapa lama kalau nggak dirawat, ya kan? Biayanya pasti mahal. Iya, yang ini kita renovasi, kita bagusin, yang paling penting kan apa? Menunjang aktivitasnya dulu. Kebutuhannya apa sih? Kalau emang kebutuhannya segitu udah cukup, ya nggak usah diperbesar. Kalau misalkan butuh dibesarnya butuhnya berapa kapasitasnya. Jangan sampai kita bikin oversize. Kalau oversize, nanti jadinya mubazir, ya kan? Terus Sudah ada contoh nih di beberapa daerah kan? Iya, terus juga kayak misalkan perawatan itu penting gitu. Kita punya rumput, punya apa, itu lebih baik dibenahi. Mereka bisa latihan dengan baik, goalnya tercapai. Bukan showcasing, wah ini keren banget gitu. Karena banyak yang seperti itu gitu. Dan akhirnya jadinya pemborosan, habis itu nggak bisa dirawat. Udah bikinnya mahal, nggak dirawat pula. Betul. Sayang gitu kan. Mendingan yang ada, kita percantik dulu, kita punya aspalnya bagus. Itu kan dasar-dasarnya tuh. Percuma kita bikin jalan baru lagi nih, ya, biar gede, ya kan? Ternyata jalannya jelek. Ya buat apa gitu. Kita punya masjid, ya diperbagus aja, direnovasi aja gitu kan. Karena emang bangunan pasti butuh. Jadi karena anggaran pembangunan yang dibikin minim, kita bisa anggarkan buat hal-hal yang lebih penting. Contoh guru. Ya, guru kita bisa guru honorer kita kasih tambah. Tapi kan kita nggak bisa ngomong berapa-berapanya karena kita belum punya data. Dari 3,1 triliun APBD Klaten itu berapa sih yang bisa kita alokasikan buat guru, yang kita bisa alokasikan buat ini, terutama pendidikan masyarakat tuh penting banget ya. Pendidikan itu ya kita tahu anak muda zaman sekarang banyak yang fatherless, ya nggak punya sosok ayah dan lain-lainnya. Itu bagaimana bisa kita ituin di sekolah gitu. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau gurunya tidak sejahtera. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi ya itu kan gambaran kasar ya. Kita belum lihat data ya. Jadi untuk lebih detailnya kita nggak bisa bicara apa-apa karena ya datanya kita nggak punya. Jadi kalau bicara kayak tadi isu pendidikan memang di Klaten ini kan jumlah guru luar biasa banyak. Terus di sisi lain yang non AS ini banyak. Dan setiap tahun kita juga APBD sudah menganggarkan insentif. Nah, cuma kan memang belum bisa semaksimal yang diharapkan. Nah, PR kita ke depan ini penguatan finansial dulu biar bisa kita berbagi untuk kemudian postur-postur anggaran ini. Lah memang ke depan ini PR kita PAD, Mas. Pendapatan asli daerah ini yang kemudian bisa dimaksimalkan. Karena hari ini dengan struktur APBD sekian triliun itu, PAD kita itu cuma masih di angka 300-an miliar, Mas. Itu sangat kecil. Artinya kita harus bisa nge-push dunia pariwisata kita benar-benar sampai dapat income yang banyak. Kalau aku lihat di beberapa wilayah itu dari pariwisata minimal 1T dapat lah. Nah, dengan akses hari ini ada tol, ada kereta, segala macam, ke depan itu harusnya bisa. Nah, tinggal nanti tol selesai, kita infrastruktur ini dikejar. Nah, tinggal branding pariwisata naik lagi, apalagi ada Mas Ridwan. Waduh. Orang healing Klaten udah selesai, rame. Kan kemarin terakhir libur Lebaran itu se-Jawa Tengah yang paling banyak dikunjungi wisatawan dah Klaten. Cuman kan PR kita belum punya banyak hotel, Mas. Nah, itu ke depan kita harus narik investor, jadi biar memperlama masa tinggal orang ke Klaten. Nah, jadi kan Mas Ridwan ini udah dari 2021 kan di Klaten. Tentu ya sedikit banyak kan udah lihat kondisi Klaten seperti apa. Lah, kalau dari sudut pandang Mas Ridwan ini, Klaten itu sebenarnya potensinya seperti apa? Dan di sisi lain, permasalahan itu apa sih kalau dari sudut pandang Mas Ridwan? Dan sebenarnya ini gampang sih diselesaikan, gampang. Atau bisa sih diselesaikan dengan cepat kayak gini. Kalau menurutku yang paling penting itu pertama masyarakatnya sejahtera dulu. Jadi hak-hak menurut UUD 45 itu benar-benar terasa gitu sebagai warga negara. Hak dasar harus terpenuhi dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau sejahtera, saya rasa itu dulu kayak jadi warga negara itu ini perannya negara gitu ya. Fakir miskin segala macem. Saya nggak tahu ya udah punya data belum misalkan anak yatim di situ berapa orang sih? Ada. Ya kan? Terus udah ada datanya diapain aja tuh tiap bulan. Dikasih apakah, dikasih ini kah.
Itu yang saya tuh belum ada di dalam, masih ada di luar, itu belum punya data, belum punya apa, jadi belum tahu ini harus ngapain dulu gitu loh. Tapi kalau data-data yang kan, gitu. Iya, tapi data-data yang bisa kita cek di website kan banyak gitu kan, anggaran berapa, ini berapa, dan kita nggak tahu itu ngatur-ngaturnya seperti apa karena kita nggak punya data real yang aku bisa akses gitu. Itu yang pertama. Jadi hak dasar itu harus terpenuhi. Hak dasar, kesejahteraan ya, karena kalau untuk kemajuan sih saya rasa orang-orang Klaten itu banyak pinter loh. Iya, jadi banyak teman-teman tuh bikin usaha ini, ya kan, ada yang bikin River Moon, ada yang bikin Jenak, ada yang bikin UMKM-nya itu ternyata luar biasa. Luar biasa gitu loh. Jadi sebenarnya kita merem aja di kementerian juga banyak, Mas. Sebenarnya kalau untuk memajukan dalam artian yang menjadi objek wisata segala macam, teman-teman kreatif ini asal didukung aja gitu ya. Kita nggak dipersulit aja, kita merem aja itu udah jalan sebenarnya. Karena saya yakin banyak orang-orang pinternya. Setelah saya kenal, saya punya teman banyak di sini. Wah, ini hebat ya, itu hebat ya. Bahkan yang saya bilang tadi kayak misalkan kan dibilang, oh kalau di Klaten itu untuk bikin pabrik itu agak susah. Kenapa? Karena di sini tuh di lumbung pangan nasional. Iya. Jadi ada zona-zona yang harus sawah nggak boleh diapa-apain. Iya. Ya udah. Jadi solusinya gimana? Petaninya dibuat sejahtera. Gimana caranya? Saya kayak kebayang kalau ke Thailand gitu ya, ke Cina, ke US gitu. Petani-petani itu mobilnya bagus-bagus ya. Iya. Iya kan? Dan saya punya teman petani ada yang sejahtera di sini, di desa sebelah. Dia bertani itu nggak pernah rugi. Kuncinya kok ini Mas, bertani sebegitu menguntungkannya kah sampai bisa beli ini, bisa beli itu sawah apa segala macem. Saya beli wuling REV, dia ikutan beli wuling REV gitu kan. Loh, sekarang kalau bertani itu lagi rame apa, kita jangan ikut-ikutan. Iya, betul. Misalkan gitu lagi rame padi nih. Padi sih enggak sih. Kalau padi kan dia buat jangka panjang kan. Misalkan lagi rame cabai. Oh, cabai lagi mahal. Akhirnya karena harga cabai mahal, semua nanam cabai. Ya, hukum ekonomi lah. Ya kan akhirnya oversupply. Harga pas mereka panen, ya harga jatuh. Betul. Ya udah, ketika pas lagi ada yang harga jatuh, justru dia mulai nanam. Karena dia bakal ditinggalin. Akhirnya dia dapat panen dengan harga mahal. Terus apa lagi? Pupuk. Bagaimana bikin pupuk yang mandiri. Ternyata kreatif loh. Ada teman saya di warga Jimbung, dia tuh nggak pernah beli gas. Karena dia punya peternakan sapi, tapi ada 2 sapi ditaruh di belakang rumah. Itu kotoran sapinya dijadiin biogas. Iya, biogas, betul. Iya, itu dia nggak pernah beli gas sampai pernah meledak. Gara-gara waktu lebaran dia tinggalin, gasnya kebanyakan. Iya, kebanyakan. Iya kan, keren juga ya. Sapinya dapat gitu kan. Tapi kita juga harus banyak orang mikir, oh mau melihara kambing. Dibalik kan. Kalau mau melihara kambing, kalau mau melihara sapi, mau melihara ayam, mikirnya jangan itu dulu. Oh, gimana cara bikin pakan ayam biar mandiri? Karena kan kalau kita ngomongin ayam, sapi, semuanya tergantung harga pakan. Betul. Kita ngomong pertanian, semua tergantung pupuk ya kan. Iya. Jadi pikirin pupuknya dulu gimana. Gitu. Kalau itunya udah bisa kita ini, apalagi kan kalau kita bikin beberapa pakan atau pupuk itu kan ada regulasinya ya. Jadi kalau kita bisa jual itu bisa ditangkap kan. Nah gimana kalau nggak ada izin? Kita bikin sendiri, izinnya kan nggak gampang. Gimana bikin sendiri tapi buat kalangan sendiri aja. Nah, ternyata petani yang seperti itu bisa sejahtera. Bisa. Artinya kan kalau udah ada satu, tinggal gimana cara duplikasi. Betul. Gitu kan. Tapi masalah kalau kita mau duplikasi, ntar ada yang marah nggak ya? Nah, itu kan masalahnya di situ kan. Nah, itu yang harus kita tuntaskan itu yang seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya peluang ada. Kayak contohnya kemarin pepaya 10 ton dibuang di pasar gitu kan. Kenapa? Karena oversupply. Nah, dan dia nggak tahu cara buang yang tempat lain kan gitu kan. Jadi gimana caranya, ada beberapa desa, ada beberapa pertanian, kalau bisa kita bikin pemetaan, ini mau panen kapan, sehingga kita bisa beri rekomendasi. Gitu. Kita nggak bisa maksa mereka, kita rekomendasi kalau bisa tanamnya ini, kalau bisa tanamnya ini, kenapa? Kita jelasin secara logis. Kalau mau ikut monggo, kalau nggak ya udah, tapi buktinya udah ada yang berhasil nih. Ya kan? Ya kita mengurangi hal kayak gitu, dan kalau petani sejahtera kan kita seneng gitu ya. Betul. Dan petani bisa mandiri.
gitu. Udah, kenapa jadi sebenarnya kan itu memang leading sektornya di Dinas Pertanian. Ada yang namanya PPL. Di hampir setiap desa itu ada itu pegawainya yang cuma kadang kan kalah senior sama petaninya. Jadi petaninya dikasih tahu nggak mau. ya itulah. Kamu belum lahir aja aku udah bertani gitu. Nah, itu yang ya paradigma itu yang ke depan harus dirubah. Terus problemnya di kita itu kan kalau di luar itu Mas, satu orang handle berapa patok sawah hektar. Iya, Kalau betul. ini satu orang cuma satu ini. Iya. Nah, berarti kan harus pandai-pandai ini. Kalau beras ya jangan beras yang biasa dong kan gitu. Asik. Sudah luar biasa banget loh ini udah banyak sektor yang kemudian udah kita bahas loh Mas Menang. Dan sebenarnya kalau bicara misalnya anggaran ya Mas, kan pemerintah pusat itu kan sudah memberikan postur anggaran untuk di desa namanya dana desa. Nah ini tinggal pinter-pinternya kepala desa dan warga masyarakat memanfaatkan itu. Yang selama ini kan kurang maksimal, mereka lebih ke hanya infrastruktur. Nah sebenarnya ada wadah yang sudah kami bikin Mas dengan perda ini BUMDes. Yang di situ tadi ide-ide gagasan yang sudah dijalankan ini ketika mau digedeke, dibesarin, ya tinggal BUMDes dimasukkan di situ bisa Mas sebenarnya. Artinya kalau ada sinergitas antara itu tadi kepala desa dan segala macam bersama warga masyarakat, insya Allah bisa. Cuma kadang ya di sektoral ini di bawah ada ego-ego masing-masing itu yang kemudian, nah kalau nanti misalnya ke depan ada bupati yang kemudian bisa mengkonekkan semuanya ini ya Klaten luar biasa. Berarti kan SDM-nya ada ya Mas ya? SDM ada, potensinya ada, tinggal gas kan? Tinggal gas. Tinggal gimana kemudian nanti pemimpin yang akan memimpin Klaten ke depan tahu potensi-potensinya ini. Pemimpin ya, tapi semuanya ya. Artinya jangan kita merasa kayak kita bukan siapa-siapa pasti kita nggak bisa berbuat sesuatu buat ini gitu. Ya karena kayak itu tadi Mas, masalah sampah ini nggak cuma PR-nya pemerintah, tapi harus dari bagaimana kita masing-masing kan gitu. Ya gitu-gitu. Makanya kita tunggu nanti 27 November seperti apa nanti. Tapi cocok loh Mas Menang sama Mas Ridwan, ide dan gagasannya nggak mau barengan aja. Ini udah barengan di sini. Aja. Oke, itu hal-hal yang kemudian jadi problematika di Klaten, kemudian potensi-potensi yang juga kemudian masyarakat Klaten yang juga harus tahu. Intinya adalah kita nggak bisa membangun dengan satu kepala aja, tapi juga ke bawah-bawahnya juga harus sama-sama bergerak gitu kan, biar kemudian nantinya ya semua potensi dan masalah di Klaten ini bisa diselesaikan ya Mas Menang ya. Dan SDM-nya ada, tinggal gimana pemimpinnya bisa menjadi komandan untuk barisan ini bisa berjalan satu. Betul, untuk kemudian gimana komandannya. Dari omongannya Mas. Betul, jadi siapapun nanti yang akan memimpin Klaten ke depan nih, Tribuners, ini sekalian aku closing juga aja lah. Terima kasih banyak Mas Ridwan, terima kasih Mas Menang juga sudah diajak bisa diskusi bareng sama Mas Ridwan di rumahnya yang adem luar biasa ini. Aku melihat adem banget Tribuners. Tadi dari diskusi kita jadi tahu nih apa aja potensi dari Klaten, kemudian apa aja masalah-masalah yang mungkin harus diselesaikan oleh masa kepemimpinan mendatang, oleh Bupati Klaten mendatang. Tapi siapa nanti yang akan menyelesaikan itu dan bagaimana nanti penyelesaiannya, kita bisa kembalikan aja ke masyarakat. Kalau memang mau mendukung sosok yang memang disukain sama warga Klaten, sok didukung aja. Tapi pun nanti siapapun yang akan memimpin Klaten, yang pasti kita harus bergerak bareng-bareng untuk sama-sama memajukan Klaten ke depan. Gitu aja Tribuners, obrolan aku hari ini bareng sama Mas Menang, bareng sama Mas Ridwan. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan kemana-mana. Nila pamit, Mas Menang dan juga Mas Ridwan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.